Sahabat pendidikan karakter, mungkin kita sudah sering ya mendengarkan kisah bagaimana seorang guru honorer digaji sebulan cuma 300.000. Ini persoalannya di mana? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, kita sangat prihatin bila mendengarkan kisah para guru yang sebulan hanya digaji 300.000 atau 500.000 rupiah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan cara pembayaran gaji guru di sekolah kita? Sahabat pendidikan karakter, mungkin kita pernah mendengar kisah ada anak muda yang punya minat untuk menjadi guru, maka dia suatu ketika melamar di sebuah sekolah, dan di sekolah itu dia memperoleh kesempatan untuk mengajar selama 6 jam. Jadi selama seminggu dia memperoleh 6 jam pelajaran. Dan oleh sekolah itu, guru ini diberi honor per jamnya Rp50.000. Jadi dia mikirnya, kalau saya mengajar seminggu 6 jam pelajaran, berarti seminggu saya akan memperoleh ya minimal Rp300.000. Kalau dia mengajar 4 minggu, atau selama 1 bulan, kita hitung saja minimal ada 4 minggu di sana, dia pasti berpikir bahwa nanti dia akan memperoleh uang selama sebulan sekitar 1,2 juta. Tetapi apa yang kemudian dia rasakan dan dia temukan di dalam fakta-faktanya? Dia hanya menerima pembayaran honor Rp300.000, yaitu honor Rp50.000 per jam pelajaran dikali 6. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Ini terjadi hampir di semua sekolah swasta. Kecuali mungkin ya, sekolah swasta internasional yang dalam menerima tenaga kerja, menerima tenaga guru berdasarkan perjanjian kerja bulanan. Sehingga jelas tugasnya apa, ini apa. Tetapi biasanya guru honorer itu bukan guru tetap di sekolah maupun di yayasan, sehingga dia dibayar ketika dia datang. Yang menjadi persoalan dalam pendidikan kita adalah mengapa jam pelajaran selama seminggu itu dibayar sebagai honor 1 bulan. Ini kan yang menjadi masalah. Itu yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Jadi guru-guru honorer itu bekerja selama 1 bulan, katakanlah selama 4 minggu, tetapi yang dibayar honornya hanya 1 minggu saja. Hal ini sudah lama saya amati dan saya tidak tahu ini sebenarnya salahnya di mana sih gitu. Dan yayasan-yayasan juga memakai mekanisme yang sama untuk guru yang tidak tetap. Ya. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah swasta, yayasan kalau misalkan lulusan sarjana ya dia kemudian dibayar sesuai dengan perjanjian kerjanya dengan yayasan. Dan banyak yayasan swasta di Indonesia tidak memiliki kemampuan sehingga guru-guru tidak tetap di yayasan itu ya masih digaji di bawah UMR. Bahkan bukan sekedar gaji di bawah UMR, guru tetap yayasan pun juga ada yang masih di bawah digaji UMR. Tetapi perhitungannya juga tetap sama. Pola pikir seperti ini saya rasa harus diluruskan ya. Dan saya tidak tahu mulainya dari mana. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini kepada kementerian, kepada orang-orang yang mengerti tentang kebijakan pendidikan. Tetapi fakta-fakta itulah yang kita rasakan dan kita temukan. Jadi guru di Indonesia itu, terutama guru honorer, mengapa mereka gajinya kecil? Ya karena mereka hanya dibayar per jam pelajaran, dan jam pelajaran ini dihitung per minggu, dan hasil kerja selama seminggu itu dihitung sebagai 1 bulan. 3 minggu yang lain tidak dihitung. Coba yuk kita pikirkan bersama lah. Saya tidak tahu kepada siapa saya harus mengadu ya masalah seperti ini. Tetapi saya rasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki solusi yang baik untuk mensejahterakan guru, menghargai guru, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Karena menurut saya sangat tidak adil kalau guru bekerja selama 1 bulan tetapi dibayarnya atau honornya hanya dihitung per jam pelajaran yang hanya diredusir selama seminggu itu saja. Jadi ada berbagai macam metode, mekanisme bagaimana yayasan dan sekolah itu membayar gaji guru. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa di sekolah-sekolah swasta, terutama guru honorer, mereka bekerja selama 1 bulan, tetapi dibayarnya hanya 1 minggu. Pantaskah kita memperlakukan guru-guru kita seperti ini? Tanya Pak Doni saja.